observasi terkait bisnisnya saya ya karena kita harus jawab kan dia kita kan sebenarnya kami sudah ada channel yang ada Muhammad Sudarli kata kita ngepal begitu hari apa dosen saya Afid Afid Oh Pak Afid jurusan bahasa Indonesia Muhammad Sudarli Bandung. Kapan Pak usaha ini berdiri dan dimulai kapan? Itu mulai tahun 2010-an. 2010 wah lumayan ya, lumayan. Udah berjalan 16 tahun. Itu ya, berjalan 16 tahun. Nah, sebelum Bapak ini memilih bisnis air, apa ada pandangan lain terkait bisnis yang akan Bapak usahakan selain bisnis air? Sebelumnya saya sebelum saya buka air di sini agak langka, sulit air minum ya. Oh ya. Nah jadi memang saya buka air di gudang dengan toko, dengan bahan pokok. Oh, harusnya gini. Saya barunya isi gudang, saya punya bahan pokok ini. Jadi tikus air ini lebih dulu daripada bersama. Jadi selain bersamaan, berapa modal awal Bapak untuk membangun bisnis air dan juga bahan pokok yang ada di sini? Dulu saya bikin ini 27.000 ini isi ulangnya, lengkap, terima beres. Oh iya. Nah, dan modalnya bahan pokok 1,5 juta. Oh, 1 juta. Dulu. Kan dulu itu tak langsung banyak nih. Ya. Tapi sedikit aja sekarang. Ya. Modal utama 1,5 juta saya. Dan bawa ini 27. Lengkap nih dia terima beres di Surabaya. Akhirnya tiap setahu tangki itu dulu saya 75. Sekarang sudah 110. 1.100.000 sekarang. Airnya 1 tangki itu. Ini air Surabaya. Ya. Bapak dengan mengadakan isi ulang air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena di sini mengalami kelangkaan air tersebut. Betul, kan sulit ya. Air minum sulit sini. Jadi saya dipercepatkan bahwa ini prosesnya akan cepat langsung. Kalau air sini kan harus dihangat ya. Nah itu kan lebih cepat deh. Dan memang dalam toko saya asli orang sini saya. Di SD tahun 76 saya. Jadi mau sulit air sini. Dan air yang dibawa ke sini kan air kucing. Karena air itu orang baik kan ya. Asin rasanya ya. Saya tahu ini. Jadi saya mendapatkan buka punya program langsung buka isi buka. Jadi yang buka itu tahun 2010 yang buka ini. Waktu anak saya masih SMP sekarang sudah keluaran setahun tua saya. Gitu Pak. Sudah membuka ini dan dari mana sumber modal awalnya? Apakah Bapak itu punya kayak cita-cita mau menabung agar untuk menciptakan toko ini sendiri? Apakah pinjam? Apakah hanya Bapak sendiri? Karena ini pegawai negeri ini. Kecil saya. Rumah saya ambil ini, saya ambil tempat. Oh iya. Untuk buat mudah. Tapi sekarang udah habis dan udah pensiun lama kan ya Pak? PNS berarti sampai? Iya, pertanian tadi. Tahun 2001 ya pensiun. Jadi untuk hasil berapa kira-kira sebulan? Ini ya, kalau air ini ya, kalau satu tangki itu kan 2 juta satu tangki harganya. Separuh. Jadi kan ini 700. 75 ribu tinggal kita. Kalau Pak Bupati kan sudah tahu, misalnya 1.000 kan ya di rokok ini 750 cukup kali. Jadi akhirnya semuanya ada rata-rata 1.000. Kerja air ini 15 16 itu.
memang yang punya air itu sepakat. Pak, kalau siulang. Sekarang Pak yang digunakan itu dari mana sumber air? Nah ini pesuan. Ya, Surabaya itu. Pandaan ini, pandaan ini dia lebih Surabaya ini. Kalau lagi ini kurang bagus. Ini terlalu banyak garam dengan besi. Kota kecil. Berapa biasanya Pak? Satu tangki. Ya, satu tangki. Dulu saya waktu buka itu ya, dia 7.000 atau 750. Sekarang 1.100.000. 1.100.000. Dengan isi 9.000. 9.000 liter. Betul. Biasanya dari itu Pak, dari bagian itu beli ke lawan untuk mengisi nanti yang ada di sini, itu hasil dari habisnya di sini itu berapa? Itu tergantung dengan saya setiap hari. Kalau dulu Masih ada persaingan nih. Setiap hari saya. Jadi 1 bulan 30 saya. Sekarang di setengah bulan karena juga banyak. Karena saya akan lawan saingan saja. Jadi jangan kita tekan. biasanya Pak jumlah jumlah yang Kalau ini ya bukan jumlah yang beli setiap harinya itu rata-rata. Kalau untuk sekarang gitu Untuk Pak. yang sekarang apa 15 orang apa lebih? kan saya ngantar nih lagi ini. Oh ngantar lagi. Ada yang di sini lagi ini. Ada banyak lah saya handphone sudah dengan Kira-kira nambah biaya. 15.000 lebih, 15 orang lebih ya? Oh ya lebih. Setiap hari. Ya lebih. Saya tadi yang ngantarkan 15 orang lebih deh. Saya kan pancing antar. Nah, duhur istirahat saya. Duhur istirahat. Kalau dulu saya di tiap hari itu muter-muter saya. Mandra ini buat belajar semua aja. Itu Pak, dampak ekonominya dari usaha ini ke sampai itu gimana? Ya kalau dapat ada aja. Kita seakan-akan memalukan. Tadi ada. Yang mungkin rugi sebenarnya saya adalah pacaran kerugiannya ini dia. Tidak ada kita. Tidak ada. Ya kalau situ ada aja. Yang penting kita itu menghidupkan sistem untuk mematikan itu. Karena ini kan berapa kali kan ini? Ya, 2 kali proses melalui 30 tahun menjadi. Kita syukur 30 hari selesainya ini. Biar steril itu, biar bersih ya. Iya. Tapi kalau hidup kalau hidupkan kita ini merupakan mematikan bakteri-bakteri. Elektrolit ini mematikan bakteri ini. Kita kalau menginisial itu tadi dari airnya lewat sini. Di bawahnya lampu ini. Lampunya satu itu 2 juta ini kalau mati ini. Jadi kalau hidupkan saya menghidupkan mainin ya. Iya, kontraksi udah ini. Itu mengenai itu katanya orang Madura itu TV. Oh ya nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Zainastari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Torik Zaini. Kita melaksanakan observasi di isi ulang air dari Tardi yang mana kita berdiri pada tahun 2007 sampai sekarang 2016. Jadi udah berjalan selama 16 tahun. Dan tujuan adanya ini tersebut tidak hanya untuk menguntungkan profit tersendirinya dari Bapak Sukarli, tapi mengatasi kekeringan di desa ini. Di sini memang ada air, tapi tidak layak untuk dikonsumsi diminum, hanya untuk mandi saja. Jadi sejak adanya isi ulang dari Pak Sukarli ini, orang-orang di sini bisa menikmati
air yang layak diminum dan udah teruji dari yang bertugas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya. Kami berdua ini dari kelompok 9 Matakuliah Social Entrepreneurship. Jadi tadi sudah dijelaskan sama teman saya itu tentang manfaat dari usaha ekonomi ini dan juga dampak lingkungan dan sosialnya. Nah, tentunya kita perlu ketahui latar belakang berdirinya ini adalah bagaimana kami pemimpin ini Bapak Muhammad Sukarli itu mengalami keresahan air. Jadi Bapak Sukarli itu mengkonsultasikan kepada teman-teman seperjuangannya apa yang kekurangannya ada di Pamekasan. Nah, setelah itu Bapak Sukarli itu sudah menemukan bahwa di tahun 2010 itu masih kekurangan air minum. Jadi Bapak Sukarli itu punya inisiatif untuk bangun depot air ini, entah itu isi ulang ataupun mau beli langsung. Jadi Bapak Sukarli ini setelah beberapa tahun jalan usaha depot airnya, Bapak Sukarli ini mengupdate melanjutkan usaha seperti pokok-pokok yang ada di sini, entah itu beras, minyak dan lain sebagainya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya dipasrahkan kepada teman saya untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Mubarak. Saya akan melanjutkan kesimpulan yang selanjutnya. Jadi untuk harga bulak setiap tangkinya itu kalau dulu masih dalam penjualan isi ulang air ini masih sedikit, artinya masih langka, itu sekitaran harga 750. Dan untuk sekarang karena sudah marak di daerah, jadi untuk penjualannya itu mulakannya satu tangki itu sekitaran 1.500.000. Jadi untuk setiap per galonnya ketika kita mau diulang itu di harga 7.000. Dan jika diantar ke tempat, artinya kita beli diantar langsung ke rumah, itu kisaran harga 8.000. Jadi dalam artian dari 7.000 itu naik ke 8.000. Untuk biaya operasionalnya sekitaran 1.000. Jadi ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.